Setelah nangis gitu dengan perasaan yang udah desperate dan pasrah juga, akhirnya mereka bener-bener mulai minum racun potas yang udah dibeli tadi. Abis itu mereka tiduran di kasur. Hai guys, gimana kabar kalian di sana? Semoga sehat sama banyak rezeki ya. Kali ini gue mau ceritain kejadian yang terjadi di awal tahun 2023 ini, tepatnya di bulan Januari. Nah, 3 hari setelah kita Happy New Year gitu kan, ngumpul-ngumpul buat lihat kembang api, yaitu di tanggal 3 Januari 2023, ada kejadian heboh sekaligus mengharukan juga sebenarnya, di mana sepasang kekasih ditemukan tidak bernyawa di Hotel Oyo Ciputat. Kalau dengan satu kata itu kayak nostalgia sesuatu nggak sih? Siapa nih dari kalian yang udah pernah ke Oyo? Atau mungkin udah serasa member karena sering? Iya, komen di bawah ya. Nah, awal mulanya ada seorang wanita bernama Tri Putri Napitupulu, 23 tahun, lahir di Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Di sini kita panggilnya Putri ya. Sejak kecil Putri ini sekolah di tempat kelahirannya yaitu Sei Balai, sampai akhirnya lulus SMA di SMA Negeri 1 Sei Balai pada tahun 2017. Nah, setelah lulus SMA, Putri minta ke orang tuanya buat dikasih izin karena katanya dia ingin merantau ke Tangerang, guys. Lalu ditanyakan sama orang tuanya, ngapain kamu mau sampai jauh-jauh ke Tangerang, Put? Oh, aku mau kuliah di sana, mah. Ya udah, di situ mereka ngobrol-ngobrol dan akhirnya dia dibolehin nih buat kuliah di Tangerang. Setelah itu Putri pun berangkat ke daerah Tangerang Selatan di tahun 2018. Di sana dia tinggal di salah satu kamar kos di daerah Ciputat. Dia milih daerah itu karena dia masuk kuliah di Universitas Pamulang, di daerah Tangerang Selatan juga. Jadi biar deket lah, lebih gampang dari tempat kos tektok ke kampus gak habis banyak waktu begitu. Di kampus ini Putri ngambil jurusan sastra Inggris atau istilahnya English Literature ya. Menurut beberapa teman kuliahnya sih Putri ini aslinya pendiam banget. Terus juga nggak banyak bergaul sama teman-teman di kampus guys. Tapi tetep, kalau teman-teman sekelas mah kenal orang tiap hari ketemu. Di kampus itu dia lebih milih buat fokus ngerjain tugas sama ngejalanin rutinitasnya sendiri. Dan bisa dibilang Putri termasuk introvert ya. Jadi orangnya tuh lembut sama pemalu gitu. Nah, orang-orang yang begitu biasanya kalau sama temennya udah ngeklik, mereka baru bisa tuh kayak lebih mengekspresikan diri mereka. Seiring berjalannya waktu sambil kuliah di sana, Putri akhirnya kenalan sama seorang pria bernama Renaldi Nainggolan. Umur 26 tahun yang juga berasal dari Sumatera Utara. Nah, berawal dari kenalan, ngobrol, terus Putri sama Renaldi ini kan sama-sama dari Sumatera Utara tuh. Karena ada kesamaan, hubungan mereka pun jadi makin deket dan mereka sering tuh kelihatan jalan bareng di kampus karena Renaldi juga kuliah di Universitas Pamulang ya. Jadi sama guys, makin ngeklop deh tuh mereka. Kayak yang gue bilang tadi, orang introvert kan kalau udah kenal deket bakalan nyaman banget ya. FYI aja Renaldi ini sebagai kakak kelasnya Putri ya, karena dia lebih tua 3 tahun dari Putri. Waktu pun berlalu sampai suatu hari Putri bener-bener jatuh cinta banget nih sama Renaldi. Jadi ya udah karena Renaldi juga kepek-kepek sama Putri ini, akhirnya mereka memutuskan buat resmi menjalin cinta pada tanggal 11 Juli 2021 guys. Menurut teman-teman Putri, dia sama Renaldi tuh kelihatan cocok, soalnya mereka tuh saling sayang dan mesra banget. Lengket mulu kalau kemana-mana, bahkan bisa kita lihat juga kalau di sosmed Renaldi tuh banyak posting selfie-selfie berdua sama Putri. Karena mereka heran ya, biasanya Putri kan pendiam tuh. Salah satu dari temennya pernah nanya, Put, lu kenapa nempel banget sama Renaldi? Iya, Renaldi itu cowok yang lembut banget, terus juga selalu treat me like his queen loh. Kalau ditranslate artinya selalu memperlakukan aku sebagai ratu gitu ya. Nah, dalam hubungan Putri sama Renaldi itu gak semuanya mulus, alias ada kadang-kadang bertengkar terus ngambek-ngambekan. Karena Putri kadang suka cemburu sama Renaldi tuh, pas dia lagi deket teman-teman cewek di kampus, dan juga sebaliknya, Renaldi juga cemburu ke Putri kadang-kadang. Tapi at the end of the day, bumbu-bumbu cemburu kayak gitu justru memperkuat hubungan mereka nih. Singkat cerita, sekitar 1,5 tahun mereka pacaran, Renaldi akhirnya ngajak Putri buat ngelanjutin hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Will you marry me? Di situ Putri ya langsung, oke, yes I do, I wanna marry you gitu. Lalu mereka berdua pun lanjut saling mengenalkan diri ke masing-masing keluarga besar pihak Renaldi dan juga Putri ya. Tapi nyatanya respon yang mereka dapat dari kedua belah pihak berbanding terbalik nih dengan harapan mereka berdua. Jadi baik keluarga Renaldi maupun Putri itu sama-sama menolak untuk memberikan restu ke mereka buat nikah. Loh kok bisa? Padahal mereka mah hubungannya positif vibes banget ya dari awal. Nah ternyata guys, keluarga dari Putri dan juga Renaldi itu memiliki sebuah tradisi adat istiadat yang intinya ternyata Renaldi dan Putri ini punya marga yang sama dalam suku Batak. Dan hal itulah yang membuat mereka tidak bisa direstui untuk menikah dan bersatu dalam kaidah adat istiadatnya. Jadi info yang gue dapat, prinsip perkawinan dalam suku Batak itu jika ada pernikahan yang dilakukan oleh satu marga yang sama, maka itu dianggap udah menyalahi aturan guys.
Soalnya dalam kepercayaan adat istiadat, pernikahan marga yang sama itu termasuk hal terlarang karena ibaratnya itu kayak menikahi saudara kandung sendiri. Wah, kecewa berat dong mereka. Di titik inilah Renaldi dan Putri udah mulai menemukan masalah besar dalam hubungan mereka. Namun mereka tetap mencoba positive thinking untuk mempertahankan hubungan mereka. Sampai-sampai Renaldi terus-menerus berusaha untuk membujuk kedua orang tuanya, sekaligus juga sempat memohon untuk mengizinkan pernikahan mereka. Tapi apesnya usaha Renaldi gak membuahkan hasil karena tetap ditolak sama orang tuanya nih. Bahkan Renaldi ini dipaksa untuk berpisah dan memutusin hubungannya dengan Putri. Mendengar hal itu tentunya Renaldi sama Putri makin kecewa berat di batin mereka. Soalnya keyakinan mereka terhadap satu sama lain buat hidup bersama dan juga saling berbahagia itu harus terhenti tiba-tiba gitu aja. Dan itu artinya mereka terpaksa harus putus hubungan dan mencari pasangan lain lagi masing-masing. Jadi mereka mikirnya, wah gak bisa dong. Mereka kan udah emang cocok banget dari awal ya. Makanya Putri juga terus ngeluh sambil diskusi sama Renaldi soal masalah besar ini. Tapi gimana pun juga mereka selalu gak nemu solusinya guys. Nah karena udah stres berat dan udah berkali-kali nemuin jalan buntu buat ngebujuk keluarga mereka juga. Suatu hari di hari Senin tanggal 2 Januari 2023, Renaldi dan Putri ini memutuskan untuk nyewa hotel di salah satu kamar Hotel Oyo Apartemen Bailey City di Jalan Dewi Sartika, daerah Ciputat, Tangerang Selatan lewat aplikasi online. Nah, sebelum waktunya check-in, mereka ini mampir dulu ke sebuah toko untuk beli racun potasium atau racun ikan. Lalu begitu udah jam check-in, yaitu di jam 2 siang, mereka datang ke hotel itu lalu masuk ke kamar yang udah dipesan tadi dari aplikasi. Di kamar itu awalnya Renaldi dan Putri ini ngobrol dulu, diskusi, sampai akhirnya mereka berdua menangis histeris dengan suara yang lumayan kenceng. Sampai kedengeran juga ke kamar sebelah. Soalnya kamar sebelah juga ada orang lain yang lagi nyewa guys. Nanti gue jelasin ke kalian. Setelah nangis gitu dengan perasaan yang udah desperate dan pasrah juga, akhirnya mereka bener-bener mulai minum racun potas yang udah dibeli tadi. Abis itu mereka tiduran di kasur. Sambil pegangan tangan nunggu racunnya itu bereaksi di tubuh mereka. Dan bener aja, racun itu akhirnya menghilangkan nyawa Renaldi dan Putri di kasur kamar hotel itu. Dengan kondisi mulut mereka berdua itu keluar busa, guys. Jadi mereka mikirnya ya udah deh, daripada gak bisa hidup bahagia bersama di dunia ini, mending hidup bersama di alam lain aja. Saking tulusnya cinta Renaldi dan Putri ini. Lalu keesokan harinya di hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, waktu itu petugas kebersihan hotel lagi bertugas buat ngecek semua kamar ya. Salah satu dari petugas di situ ngerasa bingung, ini kamar 852 kok masih dikunci. Yang padahal waktu itu udah jam 4 sore. Biasanya kan waktu check out itu jam 12 siang ya. Berarti ini udah molor 4 jam sejak jam check out sesuai peraturan. Petugas itu langsung ngetok pintu kamar itu sambil berusaha manggil penghuninya buat ngasih tahu kalau mereka harus check out di saat itu juga. Tapi setelah ditunggu-tunggu beberapa menit kok dari dalam kamar kayak hening gitu, nggak ada jawaban sama sekali. Mulai kesel dong si petugas, lalu dia coba ketok lagi pintu kamar itu sedikit lebih keras. Namun tidak ada jawaban juga dari dalam kamar. Abis itu dia ketok lagi pintunya, soalnya dia ini yakin banget kalau penghuninya belum check out nih. Belum ada data check outnya soalnya guys. Tapi di situ dia tetap nggak dapat jawaban juga dari dalam kamar. Nah karena kewajibannya emang harus ngebersihin kamar itu, petugas kebersihan itu pun akhirnya memutuskan buat ngambil kunci cadangan di resepsionis. Sambil juga minta ke petugas yang lain buat nemenin dia ke kamar tadi. Di situ mereka membuka paksa pintu kamar 852 itu sesuai prosedur pakai kunci cadangan. Lalu mereka pun masuk. Nah anehnya nih, setelah mereka akhirnya berhasil masuk di kamar itu di jam 4.16 sore, suasananya gelap dan sunyi karena ternyata lampu kamar itu gak dihidupin sama Renaldi semalam. Jadi ya udah mereka nyalain lampu, dan betapa terkejutnya mereka di sana menemukan tubuh Renaldi dan Putri yang udah kaku terbaring di atas kasur. Kedua kaki mereka udah membeku, dan kayak yang gue bilang tadi, mulut mereka mengeluarkan busa. Selain itu juga, kedua tangan mereka masih saling pegangan erat, persis kayak yang mereka lakuin setelah minum racun tadi. Nah, di situ petugas hotel juga menemukan amplop yang berisi tulisan tangan di samping tubuh Renaldi dan Putri. Petugas itu pun langsung kaget kan. Lalu mereka memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke kantor polisi di wilayah Tangerang Selatan. Beberapa saat kemudian pihak kepolisian pun langsung datang, berbarengan sama tim medis dan masuk ke kamar itu. Di situ mereka meriksa setiap sudut ruangan dan dari hasil pemeriksaan sih mereka nggak nemu ada tanda-tanda pihak ketiga. Jadi ya dugaannya memang ini bukan kasus penghilangan nyawa. Pihak polisi juga menemukan cairan kimia racun potas tadi di kamar itu, jadi ya udah. Dugaan kuat memang ini kasus bundir. Setelah ruangan itu diperiksa, tim medis dari tim kepolisian lalu membawa tubuh Renaldi dan Putri itu ke rumah sakit Polri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu beberapa jam kemudian, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengidentifikasi tubuh Renaldi dan Putri. Dan data mereka pun keluar kalau mereka ini memang mahasiswa di Universitas Pamulang
dan memang punya hubungan sebagai sepasang kekasih. Nah, pihak polisi yang masih stay di TKP hotel tadi pun lanjut memeriksa CCTV hotel, dan di situ semuanya jelas kalau di hari sebelumnya, yaitu Senin, Renaldi dan Putri terlihat masuk ke kamar hotel itu berdua di sekitar jam 2 siang. Nah, setelah itu kamera CCTV itu udah nggak menangkap keberadaan orang lain lagi selain mereka berdua yang masuk ke kamar itu. Jadi udah bisa dipastikan kalau ini memang bukan kasus. Setelah CCTV selesai, polisi pun lanjut nanya ke satu orang saksi yang tidak mau disebutkan namanya, yaitu orang yang nyewa kamar sebelah tadi, guys. Jadi ya udah dia ceritain tuh kalau semalam dia sempat dengar percakapan Rinaldi dan Putri yang panjang banget dari kamar sebelah. Lalu disusul dengan suara tangisan. Tapi karena dia ngerasa, biasalah, gak usah ikut campur urusan orang, paling cuma bertengkar gitu kan, mikirnya. Akhirnya dia juga nggak gubris suara-suara itu. Namun setelah mendengar kabar penemuan tubuh pasangan kekasih gitu dalam keadaan tidak bernyawa, barulah dia syok. Nah, untuk amplop coklat yang berisi 2 surat tulisan tangan itu ditujukan untuk keluarga mereka masing-masing ya. Tapi kali ini mohon maaf, foto suratnya memang nggak beredar ya guys. Tapi intinya surat itu berisikan soal hubungan cinta mereka yang nggak direstui oleh pihak keluarga. Jadinya mereka ini ngungkapin rasa kecewa yang dalam banget sekaligus juga sebagai bentuk protes ke keluarga besarnya terkait penolakan mereka. Nah, di sini ada satu part yang sedih banget menurut gua dari surat itu, yang dimana Renaldi sama Putri ini minta ke keluarga mereka untuk memakamkan mereka bersampingan di kuburan. Namun hal ini juga ternyata masih juga ditolak oleh pihak keluarga, guys. Penolakan ini bisa dilihat dari isi postingan kakak perempuannya Putri yang bertuliskan, "Maaf, kami tidak bisa menuruti surat wasiat kalian untuk membuat makam kalian bersebelahan. Maaf, keluarga kami harus bawa adik kami dimakamkan jauh sekali dari makam Murray." Tapi meskipun begitu, dia bisa ngertiin keputusan mereka ngelakuin ini semua, karena posisi mereka memang sulit dan mereka nggak bisa kehilangan satu sama lain juga. Dari postingan sosmed yang gue lihat sih, banyak orang yang menyalahkan pihak keluarga mereka. Karena kalau cinta Renaldi sama Putri ini tulus dan positif banget, terus kenapa nggak boleh dinikahin? Tapi ada juga orang yang mendukung keluarga mereka dan sekaligus menyalahkan Renaldi dan Putri yang mengakhiri hidup mereka sendiri karena masalah ini. Padahal mereka masih punya masa depan yang panjang, apalagi mereka ini mahasiswa terpelajar. Jadi kalau menurut kalian ini salah siapa, guys? Anyway, itu tadi kronologi lengkap kasus sepasang remaja yang ditemukan tidak bernyawa di kamar hotel. Dari hati yang paling dalam, gue berharap mereka bisa disatukan kembali di alam sana. Dan kita doakan juga semoga mendiang Renaldi dan mendiang Putri bisa tenang di sana. Dan dosa-dosa mereka diampuni. Karena sebenarnya mereka orang-orang yang positif vibe banget ya. Dari awal perkenalan mereka juga nggak ada yang aneh-aneh soalnya. Cuma masalah gak direstui aja. Itu yang problem terberat mereka banget. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Klik subscribe di bawah guys, biar kita ketemu lagi di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.